Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan nazilatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa khurati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan para wali, para nabi, para malaikat serta guru-guru kita, orang tua kita, leluhur kita, semoga kita selalu diberikan keselamatan, keberkahan hidup, kesuksesan, dan terkabulnya segala doa dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dan seluruh sahabat santri desa dimanapun berada, tidak bosan dan tidak bosan saya selalu berdoa untuk seluruh anak bangsa dan sahabat santri desa dimanapun berada. Begitu pula sebaliknya, saya mohon didoakan agar Allah selalu memberikan keselamatan, keberkahan hidup, kesuksesan, dimudahkan segala urusan, serta dibimbing oleh Allah menuju jalan yang diridhoinya. Dan semoga terus mampu berkarya untuk menebar rahmat pada sesama dengan moto dari Padepokan Santri Ki Ageng Selo dari komunitas sahabat santri desa se-Indonesia, yaitu menjalin silaturahmi mengabdi untuk NKRI bersama Al-Fakir Zainal Santri Desa, verbal dan spiritual, dai setengah kondang, sarjana kuburan, pelopor safari, silaturahmi pengobatan gratis Nusantara. Alhamdulillah, dalam mewujudkan aksi nyata hubul waton minal iman, bahwa mencintai negara adalah sebagian dari iman, wujud dari rasa cinta kepada tanah air, setiap anak bangsa pasti mempunyai ekspresiasi yang berbeda-beda. Begitu pula ala santri desa dalam mewujudkan rasa cintanya kepada tanah air, kepada agama, kepada sesama seluruh anak bangsa dengan wujud aksi sosial nyata, pengobatan gratis, dan yang lain sebagainya. Semoga apa yang kita semua laksanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dibimbing untuk menuju sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya kembali saya melanjutkan kisah sejarah para waliullah, para pejuang kemerdekaan yang ada di NKRI, serta para waliullah leluhur Nusantara. Dalam kajian ini kita masih berlanjut mengupas tuntas tentang sejarah dari seorang Bagus Songgom, dari seorang Risang Sutowijoyo, dari seorang Sayyid Abdurrahman Panotogomo, atau lebih terkenal dengan sebutan Mbah Ki Ageng Selo, ya, sang waliullah penangkap petir asli Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia, yang menjadi buyutnya para Raja Mataram Islam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya kemarin kita kupas tentang silsilah siapa beliau dan menurunkan siapa, walaupun belum tuntas, karena kalau tuntas nanti semuanya butuh untuk ngopi bareng bersama, ya, karena banyak sekali jutaan keturunannya ketika terhitung dari hari ini, ya. Di antara tokoh-tokoh besar yang menjadi keturunan Ki Ageng Selo kemarin sudah saya sebutkan semuanya, dan masih banyak lagi yang nggak kesebut, ya, yang belum kesebut, karena dari abad 15, ya, era Kuali Songo hingga hari ini berarti
500-600 tahunan. Pastilah sangat banyak beranak pinak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kemarin kita kupas tentang bledek ya, bledek yang ditangkap oleh seorang Ki Ageng Selo. Siapa nama bledeknya dan ada di mana, lepasnya di mana, dan bagaimana proses lepasnya atau dilepaskan oleh seorang Ki Ageng Selo ya, kalau dengan diguyurnya Mbah Bledek Mbah Nawaladi oleh sang istri ketika menyelinap ikut di alun-alun kerajaan Demak pada masa itu, sehingga dibiarkan oleh seorang Ki Ageng Selo untuk tidak ditangkap lagi. Akan tetapi Mbah Ki Ageng Selo berpesan kepada seluruh keturunannya, kepada seluruh masyarakat desa Selo dan pada masa itu, bahwa ketika melihat petir atau melihat kilat atau mendengar suara petir, beliau menyuruh kita sebagai anak cucunya untuk menyebut Gandrik putune Ki Ageng Selo. Subhanallah. Ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, suatu kisah seorang Ki Ageng Selo, seorang Bagus Songgom, dulu pernah ingin mengidam-idamkan ingin menjadi prajurit ya, kalau sekarang ingin jadi tentara. Ya, seorang Ki Ageng Selo yang notabene adalah seorang pendekar sakti, seorang ahli ilmu agama, seorang cicit dari Brawijaya Majapahit terakhir ya, seorang raja yang kita tahu bahwa kerajaan tersebut menguasai Nusantara, nggak tanggung-tanggung ya, kalau sekarang ini sampai ke luar negeri, karena pada masa itu dari Tiongkok, dari mana saja ya, dari Melayu semua pada setor upeti kepada kerajaan Majapahit pada masa itu. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air, suatu ketika seorang Ki Ageng Selo ingin menjadi ya, Ki Ageng Selo muda ini ya, kita ceritakan Bagus Songgom, seorang Ki Ageng Selo muda ingin menjadi prajurit. Bayangan beliau ini sangatlah gagah sekali karena menjadi seorang prajurit atau menjadi seorang tentara pada masa itu, wow, sangat suatu kebanggaan. Udah gagah, berani dan lain-lain ya, nggak beda jauh dengan tentara-tentara sekarang ini yang pastinya kita banggakan sebagai pager negara ya, kusuma bangsa ya. Kita doakan semoga para tentara kita, TNI Polri, kekuatan daripada suatu negara kita ini selalu diberikan keselamatan, dibimbing oleh Allah, dipernahkan, dibimbing ya, agar mampu mengabdi kepada negeri NKRI tercinta ini dengan sebaik-baiknya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, suatu ketika ada pengumuman bahwa kerajaan Demak pada masa itu sedang merekrut prajurit untuk dijadikan kekuatan, pastinya merekrut prajurit untuk tentara Demak pada masa itu, untuk prajurit Demak, kerajaan Demak ya, dengan persyaratannya yang sangat unik sekali gitu. Harus berperang melawan banteng, kebo ya, melawan kerbau gitu. Iya, melawan kerbau. Akan tetapi uniknya dalam peperangan itu, calon prajurit ini harus memenuhi beberapa kriteria persyaratan ya. Tapi uniknya pada saat itu, lepas dari prajurit-prajurit yang lain, seorang Ki Ageng Selo ini syaratnya sedikit agak berbeda, yaitu harus melawan kerbau yang galak ya, kebo yang galak yang terkenal dengan kegalakannya, akan tetapi harus sekali gebuk mati. Wow, luar biasa. Akhirnya majulah seorang Ki Ageng Selo ya, seorang Bagus Songgom muda, seorang Syed Abdurrahman Panotogomo muda pada masa itu datang, pastinya dengan tersenyum. Untuk seorang Ki Ageng Selo sangatlah mudah sekali
gitu. Jangankan kok kebo, petir aja ditangkap kan gitu ya. Dari situ alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, ketika proses ujian ini dilaksanakan, kebo yang galak sekali ini dilepas sehingga menyerang seorang Ki Ageng Selo ini. Menyerang. Akan tetapi dengan santainya, dengan penuh sigap ya. Apalagi seorang Ki Ageng Selo selain daripada ahli bela diri, beliau juga petani. Beliau juga seorang yang sakti mandraguna. Dengan mudahnya, dengan izin Allah, sekali gebuk, bet, ya, sekali bet gitu langsung kerbau itu tewas seketika. Ya, dari situ secara tes seorang Ki Ageng Selo lulus menjadi prajurit ya. Akan tetapi ada satu rahasia yang mungkin menjadi alasan kuat bagaimana supaya seorang Ki Ageng Selo ini tidak diterima. Akhirnya dicari-cari kesalahan itu ya. Akhirnya dicari-cari kesalahan itu. Apa sih kesalahan yang dicari-cari? Akhirnya setelah pelaksanaan tes tadi dilaksanakan oleh Kerajaan Demak, Ki Ageng Selo tidak diluluskan. Tidak diluluskan. Padahal memenuhi persyaratan, sekali gebuk bet, ya, sekali gebuk bet itu tadi kebonya mati gitu. Apa yang dijadikan alasan dari Kerajaan Demak untuk tidak menerima seorang Ki Ageng Selo? Alasannya sepele. Ki Ageng Selo dianggap pengecut gitu, karena ketika mukul begini, dia tidak mau melihat kerbaunya gitu, dia nggak mau melihat kebonya gitu. Usut demi usut, seorang Ki Ageng Selo ini nggak tega. Seorang Ki Ageng Selo ini welas asih, dia nggak tega. Jadi nggak ngelihat bagaimana itu ditonjok, digebuk, dipukul, sekali kepukulan langsung mati. Itu dia nggak melihat. Dari situ dianggap pengecut oleh Kerajaan Demak, sehingga Ki Ageng Selo tidak diterima sebagai menjadi prajurit Demak gitu. Nah, usut demi usut, dari situlah seorang Ki Ageng Selo itu ternyata dia memang satu tidak tega, kedua tidak tega untuk melihat darah keluar. Makanya ada cerita bahwa Ki Ageng Selo ini takut sama darah gitu. Karena nggak tega, intinya nggak tega melihat ada darah keluar. Dari situlah seorang Ki Ageng Selo tidak diluluskan oleh Kerajaan Demak untuk menjadi prajurit Demak pada masa itu. Singkat cerita, seorang Ki Ageng Selo dengan tidak diterimanya seorang Ki Ageng Selo muda itu menjadi beliau sangat marah besar, yang menurut dia alasan yang sangatlah tidak masuk akal gitu. Kenapa sesuai persyaratan sekali gebuk sudah mati tapi kok nggak diterima gitu ya. Dari situ sehingga seorang Ki Ageng Selo mengumpulkan pasukan, seluruh rakyat Selo, seluruh masyarakat Selo, pasukan perangnya Ki Ageng Selo dikumpulkan menjadi satu. Ini banyak orang yang nggak tahu bahwa seorang Ki Ageng Selo ini mempunyai pasukan, ya, mempunyai seorang panglima, nggak main-main ini. Ya, banyak teman-teman nggak tahu. Saya setelah dewasa ini baru tahu, ya, diceritakan oleh Pak D selaku juru kunci makam Ki Ageng Selo. Ya, di situ bahwa ya ada dua panglima saktinya Ki Ageng Selo yang terlihat nih. Dua panglima yang terlihat ketika memimpin penyerangan di Demak. Demak diserang ini karena apa? Marah. Seorang Ki Ageng Selo marah karena tidak diterima menjadi prajurit Demak. Dia didampingi Ki Ageng Selo didampingi dua pengawal panglima perangnya yang bernama, yang satu yang satu Panglima Buto Ijo, yang satu Panglima Sambernyowo. Dua panglima ini memimpin di samping
Ki Ageng Selo langsung. Dari situ desas-desus rencana penyerangan seorang Ki Ageng Selo menuju kerajaan Demak pada masa itu sudah disiapkan semua. Alat tempur dan lain-lain sudah dipersiapkan. Baik, kilas balik ya. Setelah seorang Ki Ageng Selo siap untuk melaksanakan penyerangan di kerajaan Demak pada masa itu karena sakit hati tidak diterima sebagai prajurit Demak dengan alasan itu tadi. Ya, usut demi usut, kerajaan Demak pun tidak mau kalah karena itu suatu kerajaan yang besar pada masa itu. Dia dari kekalahan tadi ada Telik Sandi. Ya, Telik Sandi yang mengikuti, yang berperan sebagai informan atau kalau sekarang intel ya. Intelijen dari kerajaan Demak ini memberikan informasi bahwa seorang Ki Ageng Selo, seorang Bagus Songgom akan menyerang kerajaan Demak dengan alasan tadi sakit hati tidak diterima sebagai prajurit Demak pada masa itu. Wow, luar biasa. Buru-buru seorang Telik Sandi, seorang intelijen negara, ya, seorang intel Telik Sandi dari kerajaan Demak langsung memberikan informasi, langsung melakukan perjalanan menuju kerajaan Demak dan melaporkan langsung. Iya, langsung nyampe ya, langsung nyampe kerajaan Demak dan melaporkan bahwa atas kejadian seorang Ki Ageng Selo tidak diterima sebagai prajurit Demak menjadikan Ki Ageng Selo sakit hati sehingga beliau mengumpulkan para pasukannya untuk melakukan penyerangan di kerajaan Demak. Dari situ langsung musyawarah besar terjadi ya di kerajaan Demak. Musyawarah besar terjadi bagaimana supaya tidak ada pertumpahan darah. Wow, supaya tidak ada pertumpahan darah nih. Ada ilmu di balik peristiwa ini. Ada hikmah di balik peristiwa ini. Rupanya dari hasil musyawarah tersebut yang dilakukan pastinya oleh para petinggi kerajaan, para raja, para keluarga raja serta para wali yang ada di situ, ya. Wali yang ada di situ bermusyawarah bagaimana supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Gitu. Ya. Akhirnya inisiatif dari kerajaan Demak langsung berpikir seluruh rakyat Demak Bintoro pada masa itu disuruh sembunyi semua. Pergerakan menunggu instruksi langsung oleh Panglima ya. Dalam hal ini nggak tahu panglimanya pada masa itu siapa, apakah dari Wali Songo atau dari Raja langsung Sultan Fatah gitu ya. Gitu. Akhirnya nanti ya hikmahnya sebentar lagi kita dengerin. Benar, setelah itu seorang Ki Ageng Selo menunggangi kuda ya, menunggangi kuda bersama bala tentara dan pasukannya menuju Demak Bintoro, menuju kerajaan Demak yang akan menyerang karena sakit hati tidak diterima menjadi prajurit Demak pada masa itu. Nah, setelah sampai di sana, setelah sampai di alun-alun sampai kerajaan Demak, ya, ini seorang Ki Ageng Selo bingung. Loh, bingung kenapa? Jadi kerajaan Demak saat itu hari itu bagaikan kampung mati, bagaikan negara mati, kosong total. Tidak ada satupun rakyat pada hari itu yang kelihatan. Pasukan sudah sudah turun semua, ada di Demak Bintoro, di kerajaan Demak pada masa itu, tapi nggak ada yang mau diserang siapa gitu. Dari situ setelah dalam kebingungan karena yang mau diserang kosong melompong, nggak ada penghuninya, tiba-tiba atas instruksi Panglima Perang Demak pada masa itu, ya kembali bahwa untuk saat itu saya tidak tahu dalam keterangan itu apakah Wali Songo, apakah Sultan Fatah atau yang lainnya pada masa itu ya.
Akhirnya instruksi itu dilakukan. Begitu Ki Ageng Selo dalam kebingungan sudah ada di tengah-tengah kota kerajaan Demak, tiba-tiba seluruh rakyat Demak, para pendekar, prajurit, semua rakyat Demak keluar semua. Keluar semua ya. Nah, tapi keluarnya nggak bawa senjata ya. Keluarnya tidak bawa senjata, akan tetapi apa? Bawa perlengkapan dapur, piring, sendok, apalagi lesung, apa semuanya, dan kaca, dan semuanya, kaca cermin ya. Pada masa itu untuk apa? Ternyata begitu keluar instruksi deng begitu, semua perlengkapan tersebut tadi dipukuli cetang centeng cetang centeng cetang centeng cetang centeng itu manji semua, sehingga menjadikan menjadikan kuda-kudanya laskar dari Ki Ageng Selo, termasuk kudanya Mbah Ki Ageng Selo sendiri ini kaget gitu, semuanya kaget. Begitu kaget, kudanya langsung balik kanan, balik arah, sehingga penyerangan diurungkan ya. Kuda-kuda ini udah langsung sulit dikendalikan semua, langsung balik kanan, pulang ke Selo lagi, nggak jadi penyerangan itu tadi. Dari situ, setelah pulang dari situ, seorang Ki Ageng Selo akhirnya dia merasa merasa langsung introspeksi diri, dia bersandar, akhirnya menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang keliru ya. Sehingga dari situ setelah penyerangan penyerangan menuju Demak itu tadi dia urungkan, terus akhirnya dia mendalami lebih daripada ilmu agama, sehingga terus akhirnya beliau banyak bersemedi, zikrullah. Dan ketika beliau mendapat wahyu raja, wahyu ratu itu tidak diambil, karena kalau diambil nanti rajanya jadinya ke beliau. Akhirnya agar wahyu ratu itu tidak diambil oleh beliau, agar anak cucu beliau menjadi para raja atau menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Ya dari apa tadi, dari hasil beliau Rialto dan lain-lain sebagainya, sehingga itu tadi penggemblengan diri yang tempatnya kalau saat ini mungkin di belakang masjid ya, atau di depan makom Ki Ageng Selo ya, di belakang masjid, tepatnya di antara belakang bangsal Ki Ageng Selo yang saat ini. Dulu digembleng di situ, kamarnya Ki Ageng Selo untuk bersemedi, dan Joko Tarub digembleng di situ. Akhirnya dari wahyu ratu yang tidak diambil oleh Ki Ageng Selo, akan tetapi akan diberikan kepada anak cucunya nanti. Nah, hingga akhirnya wahyu ratu saat itu terbukti bahwa orang yang menerima wahyu ratu pertama adalah anak angkat beliau sekaligus murid beliau, yaitu Joko Tingkir, yang akhirnya memimpin kerajaan Pajang ya, dengan bergelar Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir, adalah murid langsung dari seorang Ki Ageng Selo. Iya, itu. Selain daripada kepada Ki Ageng Selo, mungkin seorang Joko Tingkir juga berguru kepada Sunan Kalijogo. Gitu tadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya dari wahyu ratu yang tidak diambil itu, maka lahirlah generasi-generasi Ki Ageng Selo yang hingga melahirkan keraton-keraton, kerajaan-kerajaan yang memimpin Mataram Islam, mulai dari Kartosuro, Surakarta hingga Ngayogyakarta Hadiningrat, yang saat ini dapat kita lihat bagaimana kejayaan-kejayaan kerajaan Mataram Islam pada masa itu setelah selesainya kerajaan Demak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya ketika kembali kepada penyerangan Demak, apa sih alasan seorang kerajaan Demak atau seorang Wali Songo dan keluarga besar kerajaan? Jadi alasannya bagaimana kok Ki Ageng Selo ini tidak diterima menjadi prajurit Demak nih. Alasan yang sangat mutlak dan masuk akal sekali. Ya, yang pertama karena seorang Ki Ageng Selo sangatlah sakti mandraguna. Gitu. Ya, sakti mandraguna. Tapi
Ini nomor dua, bukan menjadi alasan. Yang jadi alasan seorang Ki Ageng Selo adalah Cicit Brawijaya Majapahit terakhir, sedangkan Raden Patah adalah pamannya, paman Ki Ageng Selo. Sedangkan antara Raden Patah dengan Lembu Peteng itu kakak beradik ya, Bondan Kejawan itu hanya beda ibu. Gitu, kakak beradik beda ibu. Nah, dikhawatirkan kalau sampai orang saktinya aja kayak gitu, seorang Ki Ageng Selo takut ada matahari kembar. Ya, takut ada pemberontakan yang ingin menguasai kerajaan. Mungkin alasannya seperti itu. Sehingga tidak menutup Tidak menutup kemungkinan sehingga itu lebih baik tidak diterima gitu. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air. Terus bagaimana alasan dari kerajaan Demak kenapa menyuruh rakyatnya untuk mengeluarkan perlengkapan dapur tapi tidak pedang, keris, bahkan tombak untuk berperang? Karena disitulah letak kearifan seorang sesepuh, seorang ulama, seorang wali songo, seorang pemimpin besar yang luar biasa dalam memimpin negara, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Itu adalah satu serumpun. Ki Ageng Selo dan Kerajaan Demak adalah satu keluarga. Seorang Raden Patah dengan Ki Ageng Selo adalah paman dan ponakan. Sehingga agar tidak terjadi pertumpahan darah antar keluarga, hingga ide itu dilahirkan oleh Wali Songo dan Kerajaan Demak pada masa itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu hikmah. Pemimpin besar harus mampu menghindari pertumpahan darah walaupun setetes. Itu pernah dilakukan oleh seorang Gus Dur. Ya, seorang Gus Dur pernah melakukan itu agar tidak terjadi pertumpahan darah pada saat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau memilih turun dari kursi presiden pada masa itu karena apa? Beliau tidak rela ada darah setetes keluar dari anak bangsa ini. Masya Allah, itulah pemimpin besar ya, pemimpin yang luar biasa, tidak rela rakyatnya saling perang, ya, saling tempur, saling membunuh. Di situ seorang pemimpin besar mampu dan bersikap bijaksana, berjiwa besar untuk turun dari jabatan pada masa itu. Luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang patut kita teladani, patut kita jadikan teladan, bahwa kepentingan rakyat, kepentingan bersama itu lebih utama daripada kepentingan pribadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, wow. Ya, itulah tadi kisah dari penyerangan Ki Ageng Selo kepada Kerajaan Demak yang notabene berawal dari sakit hati ya, Ki Ageng Selo muda karena tidak diterima sebagai prajurit ya, sehingga beliau emosi pada masa itu. Tapi akan tetapi beliau telah menyadarinya, dan kebijaksanaan dari seorang ulama, seorang wali songo, seorang sesepuh kerajaan Demak pada masa itu yang notabene adalah keluarga Ki Ageng Selo sendiri, bagaimana menghindari agar tidak terjadi pertumpahan darah pada masa itu, hingga perlengkapan dapur yang digunakan tapi bukan pedang, keris atau tombak sebagai senjata perang untuk melawan keluarganya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali bahwa saya Al-Fakir Zainal Santri Deso, herbal dan spiritual, dai setengah kondang, sarjana kuburan, pelopor safari, silaturahmi pengobatan gratis Nusantara, kembali agar tetap bisa berkarya dan berkarya lagi. Bantu like, subscribe, share atau bagikan kepada teman, keluarga, sahabat atau setiap grup. Semoga like dan subscribe Anda dan kita semua mampu menjadi amal ibadah kita sebagai ladang dakwah, berbagi kepada sesama. Dan saya doakan semoga selalu diberikan keselamatan, keberkahan hidup, kesuksesan dan terkabulnya segala doa dan cita-cita, mempunyai keturunan soleh dan solehah untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Untuk saran, kritik dan lain-lain kami tunggu untuk semua sahabat santri Deso dan seluruh anak bangsa yang ingin menambahkan
kisah-kisah atau cerita-cerita tentang kewalian yang ada di Nusantara ini, para pejuang yang ada di Nusantara ini. Nanti untuk sesi yang berikutnya kita akan kupas seorang Pangeran Diponegoro yang notabene adalah keturunan dari Ki Ageng Selo generasi ke-12. Bagaimana seorang Pangeran Diponegoro membuat kocar-kacir penjajah pada masa itu hingga terjadinya perang Sabil antara tahun 1825 hingga 1830. Wow, luar biasa. Pada masa itu ada 8 pasukan Pangeran Diponegoro yang menjadikan pasukan inti, menjadi ring garda depan. Ini baru pasukan khusus ya, belum pasukan rakyat yang dipimpin oleh kiai-kiai kampung ya, yang dipimpin oleh habib-habib yang ada di kampung. Dari situlah, wah, luar biasa. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mohon saya selalu didoakan, di like, di subscribe, share, lalu bagikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin silaturahmi, mengabdi untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.